Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari golongan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Asbabun nuzul dari ayat ini sebagai jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Rasulullah memiliki seorang budak yang telah beliau merdekakan. Nama budak tersebut yaitu Sauban. Sauban ini adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, dan dia tidak sabar apabila berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sauban datang ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tubuh yang kurus, kemudian wajahnya terlihat pucat, kemudian dari raut mukanya terlihat dia sangat sedih. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sauban, "Ma ghayyara launa?" Wahai Sauban, apa yang membuat dirimu berubah, tubuhmu menjadi pucat seperti itu? Kata Sauban, "Ya Rasulullah, ma bi maradun wala waja'un." Rasul, sebenarnya saya ini tidak sakit, kata Sauban. Tetapi kalau saya tidak melihat panjenengan, saya itu rasanya sedih sekali. Ya, seperti seorang yang rindu bertemu dengan kekasihnya tapi tidak bisa bertemu. Kemudian pada suatu hari saya ingat tentang akhirat Rasulullah. Wa akhafu an la araka. Kemudian saya khawatir jangan-jangan nanti di akhirat saya tidak bisa bertemu dengan panjenengan, karena engkau akan masuk ke dalam surga, kemudian derajatmu akan ditinggikan bersama para nabi. Sedangkan nanti seandainya saya masuk surga, tentu surga saya berada di bawah surgamu. Itu kalau saya masuk surga. Nah, seandainya saya tidak masuk surga Rasulullah, la araka abada, maka aku tidak akan bisa melihatmu untuk selama-lamanya. Nah, atas kasusnya Sauban inilah kemudian Allah menurunkan surat An-Nisa di atas. Di dalam sebagian riwayat diceritakan oleh Muqatil, ayat tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih al-Ansari. Sahabat Abdullah ini adalah salah satu sahabat yang dulu pernah bersama-sama Sayyidina Umar bermimpi tentang azan yang kemudian dikumandangkan oleh sahabat Bilal dan terus dikumandangkan sampai saat ini. Nah, sahabat Abdullah ini adalah sahabat yang sama seperti Sauban tadi. Dia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia baru hadir di dalam majelisnya Rasulullah, kemudian pulang, ketika di rumah dia akan selalu rindu dengan Rasulullah, ingin bertemu kembali, dan tidak ada yang bisa mengobati kerinduan itu kecuali dia bertemu kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yanfa'na syai'un hatta narji'a ilaika, kata dia. Jadi tidak ada yang bisa mengobati kerinduan saya ini kecuali saya kembali bertemu dengan engkau wahai Rasulullah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat Abdullah ini diberi kabar oleh putranya tentang wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
dia mengatakan, Abdullah mengatakan, Allahumma amin, ya Allah bukakan saja saya. Aku tidak ingin melihat siapa-siapa lagi setelah kepergian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika Abdullah kemudian dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kisah para pecinta, orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang yang mencintai akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai di dalam surga. Berarti ada sifat ma'iyah, mereka akan dikumpulkan bersama-sama di dalam surga. Akan tetapi maksud daripada ayat tersebut bukanlah mereka dikumpulkan, tidaklah mereka dikumpulkan di dalam surga yang sama. Tidak seperti itu. Karena kalau mereka akan dikumpulkan di dalam surga yang sama, berarti akan terjadi kesamaan at-taswiyah fid darajah bainal fadil wal mafdul. Akan terjadi kesamaan derajat antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang kalah baik. Berarti nanti surganya para rasul dan surga umat-umatnya sama derajatnya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka maksud daripada ma'iyah itu menurut Al-Imam Ar-Razi adalah al-muradu balil muradu kaunuhum fil jannah bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum min ru'yatil ukhra wa in ba'udal makan. Jadi maksudnya mereka akan ada di dalam surga dan masing-masing dari mereka bisa melihat yang lainnya. Jadi orang-orang yang mencintai mereka ada di dalam surga mereka sendiri, dan orang yang dicintai mereka akan ada di dalam surga mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang mencintai ini bisa melihat orang-orang yang mereka cintai. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah akan bisa melihat Rasulullah walaupun derajat surga mereka berbeda, walaupun tempat mereka saling berjauhan. Karena li'anna hijab idza zala syahada ba'dhum ba'dha, karena ketika hijab itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masing-masing dari mereka bisa saling melihat. Dan ketika mereka ingin berkunjung, maka mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya umat yang berada di dalam surga yang lebih rendah ingin berkunjung kepada nabi atau kepada para syuhada yang derajat surganya lebih tinggi, mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikehendaki dengan makna ma'iyah di dalam ayat tersebut. Nah, kemudian orang-orang yang mencintai ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Jadi derajat cinta ini sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencintai sebuah kaum. Rasul ditanya begitu. Walamma yalhaq bihim, tetapi laki-laki tersebut tidak mampu beramal seperti amal mereka. Walamma yalhaq bihim, jadi mencintai orang yang ahli ibadah tapi mereka bukan ahli ibadah. Mencintai para wali tapi dia belum mampu sampai kepada derajat kewalian. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'an ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Di dalam hadis lain, di dalam hadis Al-Bukhari diceritakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Mata sa'atu ya Rasulullah, kapankah kiamat itu terjadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul kembali bertanya, ma'adat talah, lalu apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, saya tidak mempersiapkan sholat yang banyak Rasulullah. Sholat saya ya hanya sholat wajib-wajib saja, kemudian yang lain-lain ini ya semampu. Jadi saya tidak menyambut kiamat dengan banyaknya sholat. Kemudian
wala saumin wala shadaqatin. Saya tidak menyambut hari kiamat dengan banyak berpuasa dan tidak menyambutnya dengan banyak bersedekah. Walakinni uhibbullah wa rasul, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi modalnya hanya cinta itu, walaupun amalnya hanya sedikit, tidak bisa beramal seperti orang-orang yang sangat soleh, orang-orang yang sangat zuhud, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah SWT, tapi modalnya hanyalah cinta. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, ini merupakan bisyarah kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa modal yang paling penting untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ghazali mengatakan isyaratun, jadi hadis-hadis di atas itu merupakan isyarat ila anna akbar hubiyatihim kanat hubballah wa rasulih. Maka karena modal yang paling penting adalah cinta, sahabat Anas pernah mengatakan, saya cinta dengan Rasulullah, saya cinta dengan Abu Bakar, saya cinta dengan Umar, tapi saya belum mampu beramal seperti amal mereka, dan saya berharap aku akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Abu Musa juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang mencintai orang-orang yang ahli melakukan sholat. Ini ada orang yang suka sekali dengan orang-orang yang rajin melakukan sholat, tapi dia tidak ahli sholat. Yang mencintai ini bukan orang-orang yang ahli sholat, tapi dia sangat mencintai orang yang ahli sholat. Ada orang lagi yang mencintai ahli puasa, tapi dia tidak ahli puasa. Abu Musa juga menyebutkan beberapa jenis ibadah lain. Kemudian Nabi menjawab, huwa ma'aman ahad, laki-laki itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, ini merupakan bisyarah kabar gembira yang luar biasa. Jadi modal yang paling penting bagi kita adalah cinta. Maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, kalau kamu mampu menjadi orang alim, jadilah orang alim. Kalau tidak mampu jadi orang alim, maka jadilah muta'alim. Jadi ya cukup kita sebagai santri, cukup kita sebagai seorang jamaah, cukuplah sebagai muta'alim. Kalau jadi muta'alim, hadir di majlisul ilmi, menjadi santri tidak bisa, maka cukuplah kalian sebagai pecinta. Yang penting cinta sama ulama, yang penting cinta sama habaib, yang penting cinta sama aulia, yang penting cinta kepada para nabi. Kalau tidak mampu, yang penting cinta. Kalau menjadi pecinta saja tidak mampu, fa'ilam tastati' fala tadhur. Kalau tidak mampu jadi pecinta, paling tidak kalian tidak membenci mereka, tidak mencaci mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.